Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Fernanda Rizal Rifai dengan NIM 2012-31018. Yang kedua, Muhammad Trafik Effendi dengan NIM 2012-31019. Yang ketiga, Reza Azhara dengan NIM 2012-31020. Yang keempat, Nurul Erlitasari dengan NIM 2012-31021. Yang kelima, Ervinda Wulan Suci Nur Hidayah dengan NIM 2012-31022. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang karantina. Definisi karantina. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan atau pemisahan untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau barang di sekitarnya. Karantina imigrasi. Dahulu Rudenim dikenal dengan sebutan karantina imigrasi sebagai tempat menampung orang asing yang dikenai sanksi deportasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengubah nama karantina imigrasi menjadi Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim. Fungsi karantina yaitu melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap komoditas sebagai media pembawa HPHK dan OPTK. Yang berikutnya adalah kebijakan terkait karantina. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia telah menerbitkan aturan baru dalam Surat Keputusan Nomor 6 Tahun 2021 terkait karantina, yaitu pada saat kedatangan warga negara asing maupun warga negara Indonesia dilakukan tes PCR dan wajib melakukan karantina selama 5 hari. Warga negara Indonesia melakukan karantina di tempat akomodasi khusus yang disediakan pemerintah. Sedangkan warga negara asing melakukan karantina di hotel atau penginapan dengan biaya mandiri. Kemudian, untuk kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia melakukan karantina di kediaman masing-masing. Sedangkan untuk diplomat asing lainnya tetap melakukan karantina di hotel atau penginapan. Yang selanjutnya, institusi terkait karantina. Kelembagaan yang menyelenggarakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah Badan Karantina Pertanian yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Masing-masing mempunyai balai atau UPT di daerah dengan kewenangan yang berbeda dan kedudukan yang tidak setara, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kerjasama dan koordinasi, bahkan tumpang tindih kewenangan antar kelembagaan terkait. Keberadaan lembaga karantina yang ada mengalami permasalahan sehingga menghambat pelaksanaan karantina di lapangan. Pada tahun 1983, unsur pusat karantina pertanian yang terdiri atas karantina tumbuhan dan hewan diintegrasikan. Selain itu, status sebelumnya di bawah pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dialihkan kembali ke Sekretaris Jenderal dengan pembinaan operasional secara langsung di bawah Menteri Pertanian. Sementara karantina ikan yang masih embrio terus berproses menjadi bidang karantina ikan dan
pada kantor pusat karantina pertanian. Pada tahun 1985, Direktorat Jenderal Peternakan menyerahkan pembinaan unit karantina hewan, sedangkan Badan Litbang Pertanian menyerahkan pembinaan unit karantina tumbuhan, masing-masing kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian. Macam karantina. 1. Karantina manusia. Di pasal 49 ayat 1 tertera bahwa dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor resiko di wilayah, pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar. Oleh pejabat karantina kesehatan, berikut pengertian sejumlah istilah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang dirangkum Humas Kota Bandung. 1. Karantina rumah. Pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 2. Karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 3. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Next. Dua, karantina hewan. Hama penyakit hewan karantina adalah semua hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosioekonomi rasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya. Instalasi karantina hewan adalah bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina. Yang ketiga, karantina tumbuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tumbuhan didefinisikan sebagai semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Selanjutnya dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang karantina tumbuhan dijelaskan bahwa dalam pengertian tumbuhan termasuk benih atau bibit tumbuhan, hasil tumbuhan hidup, hasil tumbuhan mati yang belum diolah, dan hasil tumbuhan mati yang sudah diolah. Dalam International Standard for Phytosanitary Measure atau ISPM nomor 5, tumbuhan plants didefinisikan sebagai living plants and parts thereof include seed and germ plants, atau tumbuhan hidup dan bagian-bagiannya termasuk benih dan plasma nutfah. Satu, karantina manusia. Syarat bagi orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia yaitu 1. Anak di kewarganegaraan dengan paspor asing yang tercatat sebagai WNI dalam aplikasi imigrasi dan memiliki bukti tanda masuk sebagai WNI. 2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau KITAS dan izin tinggal tetap atau kitab yang izin masuk kembalinya masih berlaku. 3. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. 4. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik
dan izin tinggal dinas. 5. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan. Dua, syarat karantina hewan. Syarat karantina hewan dan produk hewan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 1. Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit. 2. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain. 3. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Dan 4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf C untuk keperluan tindakan karantina. Persyaratan teknis pemasukan hewan mamalia yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dari semua negara yang sedang terjadi wabah COVID-19 harus bebas dari penyakit COVID-19 atau SARS-CoV-2 dengan disertai lampiran hasil laboratorium yang menyatakan negatif COVID-19 atau SARS-CoV-2 dari laboratorium yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional atau National Accreditation Body dari negara asal. 3. Syarat karantina tumbuhan. Persyaratan impor maupun ekspor yaitu dilengkapi dengan Phytosanitary Certificate atau PC yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari negara asal atau daerah asal. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prosedur karantina. Yang pertama yaitu prosedur karantina manusia. Yang pertama yaitu dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali rapid test atau PCR. Maksudnya yaitu melakukan pemeriksaan tubuh yang lain atau apakah orang tersebut mempunyai penyakit lain. Dan yang kedua yaitu jika tidak ditemukan penyakit atau faktor resiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan clearance kesehatan dan health alert call kepada yang bersangkutan. Dan yang ketiga, melakukan karantina selama 14 hari, menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua yaitu prosedur karantina tumbuhan. Setiap kali tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara asal Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan persyaratan prosedurnya. Yang pertama yaitu dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan negara transit. Dan yang kedua, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan setidaknya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan. Dan yang keempat, dalam hal tertentu terhadap pemasukan hasil tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat dikenakan kewajiban tambahan berdasarkan analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan tersebut. Dan yang kelima, hasil analisis resiko organisme pengganggu tumbuhan akan menentukan status pemasukan dan persyaratan teknis yang diperlukan terhadap pemasukan hasil tumbuhan tersebut.
Dan ada juga yang keenam, pemeriksaan di negara asal dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan. Yang ketujuh, apabila diperlukan pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama bilateral dengan negara pengirim hasil tumbuhan melalui program klarifikasi atau program. Dan yang terakhir, kedelapan, pemasukan hasil tumbuhan yang tidak memenuhi ketentuan dalam prosedur tepat ini ditolak pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, prosedur karantina hewan. Terhadap hewan dan produk hewan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia harus melakukan prosedur yang pertama, yaitu dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit. Yang tergolong benda lain. Dan yang ketiga, melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu keempat, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.